23 September kita mulai di tempat ini dan hari ini kita juga di sini. Saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan selamat kepada saudara Anies Rashid Baswedan. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Sejak dideklarasikannya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, membuat para pakar dan pengamat politik selalu membicarakan arah politik dan gerak politik beliau. Apalagi setelah Anies Baswedan belakangan ini gencar melakukan agenda silaturahmi ke beberapa wilayah di Indonesia. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Kita mungkin tidak akan lupa bagaimana jejak politik Anies Baswedan saat maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Saat pelaksanaan kampanye kita melihat Bapak Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra selalu bersama-sama beliau dalam merebut kursi DKI Jakarta 1. Saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan selamat kepada saudara Anies Rashid Baswedan, saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Ini kemenangan seluruh rakyat Jakarta, ini kemenangan demokrasi, dan kita tentunya tidak lepas dari dukungan tokoh-tokoh Sobat Bedah nasional. Peristiwa Channel. Terlepas dari rekam jejak Anies yang membuat Prabowo meliriknya sebagai tokoh potensial di panggung politik baik di tingkat regional maupun nasional, ada faktor lain yang membuat mantan Danjen Kopassus ini memberikan kepercayaan kepada Anies. Dikutip dari Kumparan.com, Anies bercerita, sesaat sebelum mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur, Prabowo memanggilnya untuk berbicara serius. Rupanya, di momen tersebut, Prabowo membeberkan alasan mengapa Anies diusung sebagai calon gubernur. Pertama, Prabowo menginginkan Anies untuk maju gubernur karena itu merupakan tugas yang besar, dan kedua, karena Prabowo melihat kedekatan kedua kakek mereka yang bersama-sama mendirikan Indonesia. Prabowo melihat mereka berdua yang merupakan cucu dari kedua orang yang cukup berpengaruh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bersama-sama meneruskan apa yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Ternyata, kakek Anies dan Prabowo sama-sama berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kakek Anies, Abdurrahman Baswedan dan kakek Prabowo, Margono Jojo Hadikusumo, sama-sama anggota BPUPA. Karena faktor ini pula lah, Anies menaruh hormat kepada Prabowo. Menurut Anies, kedekatan yang terjalin dengan Prabowo bukan hanya soal perhitungan politis. Saat yang sama juga ketika diwawancarai oleh wartawan, Anies Baswedan mengatakan, dirinya menjamin bahwa tidak akan mengkhianati Prabowo meski namanya digaungkan menjadi kandidat capres di Pilpres 2019. Bagi Anies, ada faktor kedekatan dengan Prabowo yang membuatnya tak bisa menjadi pihak yang berseberangan dengan Prabowo yang memang sudah diusung Gerindra di Pilpres 2019, demikian yang Bedah Peristiwa Channel kutip dari media Kumparan.com. Saat berwawancara dengan Anies Baswedan di kediamannya, Lebak Bulus Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Juli 2018 yang lalu. Sobat Bedah Peristiwa Channel, setelah Anies Baswedan selesai bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, terlihat Anies tidak menginginkan karir politiknya sampai di tingkat regional, akan tetapi ingin bertarung di kontestasi politik di tingkat nasional. Keinginan Anies menjadi kuat ketika didukung oleh hasil lembaga survei yang menerangkan figurnya masuk ke dalam 5 besar bursa calon presiden di pemilihan umum 2024 yang akan datang.
Tekadnya untuk maju menjadi calon presiden ini pun akhirnya secara terbuka menyatakan bahwa dirinya siap berkontestasi di Pilpres 2024 menjadi calon presiden kepada Reuters dalam sebuah wawancara di Singapura, Kamis 15 September 2022. Tidak lama berselang dari pernyataannya itu, untuk maju menjadi calon presiden di pemilu 2024, tepat pada hari Senin, 3 Oktober 2022. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Untuk Anies Baswedan, dideklarasikan dirinya oleh Partai Nasdem adalah suatu jalan terang untuk mencapai impiannya menuju Pilpres 2024. Tetapi bagaimana dengan Prabowo Subianto, yang pada posisi sekarang beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional dalam Kabinet Presiden Jokowi periode kedua? Juga dalam hasil survei nama beliau juga masuk 5 besar bursa calon presiden menuju pemilu 2024 yang akan datang. Belum lagi kalau kita flashback dari awal kedekatan kedua tokoh ini sangat dekat sekali, bukan hanya sebagai teman seiring dalam kontestasi politik akan tetapi jauh dari itu ada ikatan kekerabatan yang erat dan kuat. Mendengar Anies Baswedan sudah dipinang oleh Partai Nasdem menuju Pilpres 2024, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto tidak memberi tanggapan akan tetapi berekspresi tertawa. Ekspresi ini ditampilkan oleh Prabowo Subianto di hadapan awak media sesaat mengikuti upacara HUT ke-77 TNI Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober 2022, dengan kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Semenjak dideklarasikannya Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, elektabilitasnya pun sebagai kandidat calon presiden melejit naik menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Kamis 1 Desember 2022, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, situasi ini tak lepas dari deklarasi pencalonan Presiden Anies oleh Partai Nasdem pada awal Oktober lalu. Menurut Burhanuddin, sebelum dideklarasikan sebagai capres, elektabilitas Anies tak pernah melampaui Prabowo Subianto. Namun, belakangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berhasil menggeser posisi Prabowo dan bertengger di urutan kedua. Burhanuddin menduga, sebagian pendukung Prabowo banyak beralih ke Anies. Sebab basis masa keduanya serupa. Ketika Anies Baswedan naik, siapa yang paling terdampak dukungan publiknya? Ternyata Pak Prabowo. Jadi ketika Anies naik, itu sebagian mengambil dari masa Pak Prabowo, ujarnya. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Akankah Anies Baswedan masih menganggap Prabowo Subianto sebagai orang yang ia patuhi dan tidak melangkahinya ataupun berhadap-hadapan bertempur dalam kontestasi politik tingkat nasional, ataukah bergandengan tangan dan berpasangan menuju RI 1 di pemilu 2024? Beri tanggapan Anda di kolom komentar.